Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun pagi hari tapi tidak terbetik dalam benaknya kepedulian terhadap saudara-saudaranya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukanlah seorang muslim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai sebaik-baik umat pengikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada yang kita paling cintai, tidak ada yang paling kita utamakan kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulnya, dan tiada lagi Nabi sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa sadar diri, waspada dalam hubungannya dengan perintah dan larangan Allah, untuk senantiasa sadar diri dalam hubungannya dengan sesama manusia, untuk senantiasa sadar diri dalam hubungannya dengan alam di sekitarnya. Karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Dan hendaknya setiap diri melakukan introspeksi, mengamati dirinya, mengamati pikirannya, perasaannya, keinginannya, ucapannya, perbuatannya. Faltanzur nafsun ma qaddamat ligadin, dan memperhatikan apa yang nanti akan dibawanya menghadap kepada Allah di hari kemudian. Hari di mana kita akan mengalami pengadilan yang seadil-adilnya, di mana semua kebohongan akan tersingkap. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti mereka, orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa diri. Ulaika humul fasiqun, itulah mereka orang-orang yang fasik, yaitu orang yang gagal meraih tujuan penciptaannya untuk menjadikannya sebagai manusia khalifatullah fil ard, orang yang menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan, untuk menyejahterakan manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, agama diturunkan Allah sebagai bimbingan, sebagai petunjuk untuk menghantarkan kita kepada kesempurnaan. Bahwa di dalam agama ini kita dapati tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang lalai, mengabaikan. Salah satu prinsip yang paling penting berkenaan dengan agama ini adalah kita semua baca dan hafal. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang disebut pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan, mengabaikan orang-orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tidak peduli dengan kemiskinan yang terjadi di sekelilingnya. Ayat ini menegaskan sekedar tidak peduli saja sudah kita disebut pendusta agama. Apalagi tidak memberi makan. Kalau kita mampu, kita wajib memberi bantuan. Kalau kita tidak mampu atau sudah memberi bantuan, masih belum lepas kewajiban itu, yaitu mengajak orang lain, menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan, bukan sekadar tidak memberi makan, tapi juga menganjurkan bahwa sesudah memberi kita harus tahadu, saling menganjurkan, saling mengingatkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana sholatnya ini lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Dan alladzina an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, hanya kelihatan saja sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Mereka riya, bukan mencari ridha Allah. Wa yamna'unal ma'un,
Dalam kehidupan dia tidak memberi manfaat. Dia tidak memberi manfaat kepada sekelilingnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kamu itu yang paling banyak manfaatnya kepada sesama. Bahkan Allah menantang kita bahwa keragaman dalam pemahaman agama, baik itu perbedaan agama Nasrani, Yahudi dan lain-lain, maupun perbedaan di dalam mazhab, perbedaan dalam pemahaman, itu seharusnya tidak membuat kita satu sama lain bangga. Tapi seharusnya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan, bukan berlomba-lomba mengklaim kebenaran, mengklaim kesucian. Karena itu semua adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ukuran keberagaman seseorang tadi diukur dari kepedulian, kepekaan terhadap orang-orang, bahkan terhadap binatang, bahkan terhadap benda mati sekalipun. Di zaman Nabi itu para sahabat pernah mendengar bagaimana mimbar Nabi itu menangis ketika akan dipisahkan dari Rasulullah. Karena ada bahwa jangan menganggap benda-benda mati ini mati dalam arti tidak punya ruh, tapi ada ruh pada level tertentu di mana mereka di dalam Al-Quran disebut semua yang ada di muka bumi ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menjaga hubungan itu. Di rumah Nabi itu perabotnya dikasih nama. Misalnya kita melihat Nabi memperlakukan bagaimana Nabi berkomunikasi dengan binatang. Bukan hanya Nabi Sulaiman, tapi juga Nabi Muhammad dalam banyak riwayat berkomunikasi dengan unta, berkomunikasi dengan binatang, dan binatang itu menyampaikan keluhannya. Ini kesadaran tertinggi. Dan kita tidak mungkin menjadi khalifah kalau kita tidak punya kepekaan itu. Bagaimana kita bisa jadi pemimpin kalau tidak merasa apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh yang dipimpin. Makanya Nabi mengatakan bahkan menjadi sekedar seorang muslim saja, seorang mukmin saja, itu syaratnya antara lain tadi itu kepekaan, kepedulian. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun pagi hari tapi tidak terbetik dalam benaknya kepedulian terhadap saudara-saudaranya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukanlah seorang muslim. Bahwa ukuran keberagamaan kita itu adalah kepekaan, kepedulian. Dan bisa, kalau orang dalam tradisi Jawa orang bilang rumongso iso, bisa merasa. Dan inilah hakikat takwa, bahwa tujuan pendidikan kita adalah melahirkan manusia bertakwa, manusia yang merasa, yang bisa merasa, yang tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri, yang mencintai buat orang lain apa yang dia cintai buat dirinya. Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman sebelum kamu mencintai buat saudaramu apa yang kau cintai buat dirimu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, persoalan kita adalah kita ini sibuk dengan melakukan ritual-ritual, tapi tidak mengasah kepekaan kita. Kita tidak mengasah kepedulian kita kepada sesama. Bayangkan para hadirin, sekedar tidak peduli, kita sudah disebut pendusta agama, ibadah kita ditolak. Bagaimana dengan orang yang mencuri, yang membunuh, menjadikan orang lain jadi yatim,
orang-orang yang korup. Makanya Nabi mengatakan ini orang yang paling jahat itu adalah para penguasa yang zalim. Mereka jauh lebih jahat dari penjahat jalanan, pencuri atau maling atau orang-orang yang copet di jalan. Kalau seorang pejabat melakukan korupsi, maka itu disebut extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dia difasilitasi, diberi wewenang, diberi gaji, disumpah untuk melayani rakyat, tapi yang ada yang dia pikirin hanya diri dan keluarganya. Sampai hukum pun diaturnya untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini adalah perbuatan yang kita sebut ini adalah kejahatan yang luar biasa, menyalahgunakan amanah. Kemudian dia berpikir seakan-akan pendapat dia saja yang benar, pendapat orang lain tidak benar. Seakan-akan negara ini hanya selamat kalau dia yang mimpin. Kalau orang lain yang mimpin, wah bahaya ini negara. Lah kita semua ini punya kecintaan kepada negeri ini. Tidak seorang pun di antara kita kecuali menginginkan kebaikan buat bangsa ini. Bahkan dalam ungkapan yang sering disebutkan dan dikatakan sebagian bahwa itu hadis, hubbul watan minal iman, cinta kepada negeri itu adalah bagian dari iman. Kita tidak layak hanya merasa, oh saya yang peduli, orang lain tidak peduli, orang lain ancaman. Tidak ada itu. Dan yang paling utama bahwa semuanya itu harus dibangun atas dasar musyawarah. Bahwa kehidupan kita ini wa amruhum syura bainahum. Adapun persoalan sosial, persoalan di antara kita, hubungan sosial kita, penyelenggaraan negara, kehidupan berbangsa bernegara harus diselenggarakan dalam syura. Dan itu semua perintah Al-Quran yang kita tegaskan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini jelas prinsip ini. Itu Al-Qur'annya ada, konstitusinya ada, bahwa semua urusan berbangsa bernegara ini harus diselenggarakan dengan musyawarah, dan tujuannya keadilan sosial. Dan itulah yang dibaca oleh khatib setiap khutbah, bahwa tugas kita itu adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ini adalah prinsip bahwa Allah menyuruh kita untuk menegakkan keadilan. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana seseorang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya? Dia perlu ilmu, perlu pengalaman. Bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin kalau ilmunya tidak mencukupi, pengalamannya tidak mencukupi? Kemudian diangkat dengan merubah sistem seenaknya. Ini bisa menjadi ancaman buat negara kita, ancaman buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini adalah bahaya. Kita ini sedang menghadapi ancaman dalam negeri dalam bentuk ketidakadilan, pelecehan sistem hukum, hilangnya musyawarah, hilangnya kebersamaan. Di sisi lain kita juga sedang menghadapi ancaman perang dunia yang sedang memanas dan mengarah. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan berada dalam fitnah yang besar. Perlu kesadaran semua pihak untuk eling, waspada, sadar diri, tahu diri. Ingat, kekuasaan itu hanya ujian saja. Bahkan hidup ini kan hanya ujian. Allah menyatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan, kematian ini untuk menguji kalian.
Ukuran kebahagiaan itu bukan pada harta dan tahta, tetapi Allah menyebut dalam surat At-Taubah bahwa Allah menyiksa manusia itu melalui harta dan jabatannya dan kekuasaan yang dititipkan kepadanya. Hanya saja manusia ini seringkali tidak sadar bahwa harta itu alat siksanya Allah. Kita cemburu lihat orang kaya, padahal hidupnya dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran. Boleh saja punya rumah banyak, yang ditinggali hanya satu. Punya kasur banyak, hanya bisa ditiduri satu. Punya mobil banyak, yang dikendarai hanya satu. Yang lain jadi beban, harus bayar pajaknya, harus bayar pemeliharaannya, semua harus dibiayai. Sehingga manusia itu disiksa oleh harta, tapi dia tidak sadar. Tapi yang lebih tidak sadar lagi, yang lebih kesian lagi, orang-orang bodoh yang menghayal melihat orang kaya dengan, wah, alangkah bahagianya kalau saya kaya seperti itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fi. Jangan arahkan matamu melihat kesenangan, harta, jabatan yang ada pada sebagian manusia. Itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Itu bukan ukuran kebahagiaan, bukan ukuran kemuliaan. Itu perhiasan yang kata Allah linaftinahum fi, untuk menguji mereka bahwa ini amanah yang berat, yang belum tentu orang itu bisa memikulnya. Dan ketika kekayaan dan tahta itu ada di tangannya, dia lupa diri, maka itu jadi alat setan. Setan menampakkan indah perbuatan buruk mereka. Mereka merasa berbuat baik. Ketika dikatakan kepadanya, la tufsiduna fil ard, jangan buat kerusakan, jangan korup, jangan melanggar hukum, jangan mengabaikan orang-orang yang bijak yang harus diajak bicara. Apa kata mereka? Wa nahnu muslihun, kamilah orang-orang yang membawa kebaikan, yang melakukan perbaikan. Ini gambaran Al-Quran tentang orang-orang kafir yang diberi kesempatan berkuasa, tapi dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarganya dan kelompoknya. Dan dia lupa bahwa sejarah akan mencatat bahwa semua perbuatan kita ini akan tercatat dalam sejarah manusia, apalagi dalam catatan Allah, bahwa semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Bahwa menjadi pemimpin adalah suatu tugas yang sangat berat. Untuk itu harus proses, ada sistem merit, mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang benar, apalagi menata negara yang penduduknya 280 juta. Kepekaan terhadap hal ini, nah inilah suatu kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita lemah secara nasional. Keutuhan berbangsa dan bernegara kita terancam. Sekarang Mahkamah Konstitusi, mahkamah tertinggi, sedang diadili, dan 9 hakimnya diajukan ke dalam pengadilan. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dimanapun, di negeri manapun. Ini yang mengucapkannya Profesor Jimli Asidik, yang menjadi ketua majelis kehormatan yang sedang mengadili para ahli tadi. Nah, para hadirin sekalian, ini kenyataan. Dan kembali lagi kepada Islam, bagaimana Islam menata kehidupan sosial kita di tengah sekarang ini juga perang. Saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, dan ini kejahatan yang luar biasa. Puluhan tahun ini salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana seseorang yang sudah dipenjarakan, di penjara terbuka, yang sudah dipersulit hidupnya, terus digempur, diperangi, dibom, masjid dibom, rumah sakit dibom, terus semua bantuan dihalangi untuk disampaikan kepada para kaum
duafa yang terdiri dari berbagai agama di situ. Ada kaum muslimin, ada juga kaum Nasrani, gereja pun dibom. Ini kejahatan yang terang-terangan para hadirin. Dan sejumlah negara secara terang-terangan juga menyatakan berpihak kepada Israel dan mengirim pasukannya, mengirim pesawat tempur. Amerika mengirim pasukan tempurnya, mengirim pasukan elitnya, Inggris juga demikian, Australia juga mengirim, semua mengirim, bahkan kapal induk dikirim. Sekarang sudah memenuhi daerah Mediterranean. Putin mengancam, Cina juga ikut sekarang mengancam. Sebagian ahli mengatakan ini tanda kalau semua pihak tidak menahan diri, ini perang dunia. Kalau perang dunia, kita akan mengalami masalah besar juga. Sekarang beli beras aja udah susah. Semua negara yang produksi beras sekarang 22 negara stop ekspor beras. Kalau kita sudah krisis pangan, ketahanan pangan kita hilang, kita diantara kita saling tembak, saling bunuh, mempertahankan diri. Kalau tidak ada iman di hati kita, tidak ada takwa di hati kita. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlu banyak istighfar. Kita dianjurkan istighfar yang banyak, baca banyak kulhu. Semoga Allah menolong kita keluar dari masalah, baik itu domestik yang sedang kita alami, situasi politik yang tidak nyaman, keadaan yang tidak aman, di samping kita menghadapi ancaman lingkungan hidup, potensi kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang sedang mengancam. Sekarang baru saja BMKG mengingatkan gorila El Nino akan datang, dan itu berarti panas yang luar biasa nanti. Ini sedang mengancam kita. Perlu kesadaran kita semua. Semoga Allah menolong kita semua, dan terutama saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sangat dizolimi. Kita ini punya tanggung jawab berdoa untuk mereka. Kalau negara Amerika, Inggris, Perancis sudah mengirim tentaranya untuk menolong, sekarang pasukan keamanan kita pun di PBB sudah diancam oleh Israel mau diserang. Sekarang ya kita lihat situasi, kita waspada, hati-hati, persiapkan diri dengan baik, jangan tertipu oleh dunia ini ya. Kepada mereka yang berkuasa, hati-hatilah, kekuasaan itu hanya fata morgana, kematian itu begitu dekat, belum tentu kita hidup sebentar sore. Kalau kita masih hidup sore, belum tentu besok kita masih hidup. Apalagi kalau perang dunia, nuklir meledak, bukan hanya negara yang ditimpa saja, tapi seluruh dunia akan mengalami akibatnya. Ada awan panas yang akan berputar di seluruh bumi ini, yang akan membunuh banyak orang, belum lagi radiasinya. Sehingga ada yang meramalkan kalau itu terjadi, maka di dunia ini manusia tinggal 1/100 saja. Wa'udzubillah. Nah, marilah para hadirin sekalian kita sekali lagi waspada. Mari kita jaga persatuan kesatuan, jaga keharmonisan hubungan di antara kita, tegakkan hukum dengan benar. Kepekaan kita bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, tapi peka terhadap bangsa ini, terhadap umat manusia, bahkan terhadap alam sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari pada bagian kedua khutbah ini kita bersama-sama memohon kepada Allah pertolongannya, bimbingannya, hidayahnya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan terhormat, dengan kehidupan yang sesuai dengan bimbingan dan tuntunannya yang menghantarkan kita kepada kesempurnaan sebagai hambanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد. اللهم ألطف بأمة سيدنا محمد. اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح ذات بين أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ودمر أعدائهم تدميرا. اللهم آت أنفسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وافعل بنا ما أنت أهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.